Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sauma. Di video kali ini kita akan bagikan dokumentasi kegiatan kami, yaitu membuat tahu bulat ala kami. Tahu bulat ini dibuat proses pembuatannya sangat mudah sekali, dan ini bisa dijadikan untuk kegiatan masak bersama anak-anak. Jadi kali ini saya masak dengan Mas Jaki dengan Hisham. Yang pertama, tahu putih biasa kita cuci bersih, kemudian kita penyet-penyet menggunakan centong seperti biasa sampai dia teksturnya sedikit lembut lah ya. Tidak terlalu lembut tidak apa-apa, yang penting dia sudah kita penyetin gitu ya, teksturnya nggak terlalu besar-besar lah. Jadi kalau sudah lembut, kita masukkan tepung serbaguna. Jadi tepung serbaguna ini pakai tepung apa aja, tapi saya biasanya pakai tepung sajiku ya kan. Dan tidak pakai bahan lainnya gitu ya, tidak ditambah garam, tidak pakai telur, tidak diberi tepung. Ini pure hanya dua bahan aja, yaitu tahu dan tepung sajiku. Kemudian setelah kita bulat-bulat, kalau saya sebelum kita bulat-bulat, kita tes rasa dulu. Rasanya sudah oke belum nih ya? Kalau misalnya sudah oke, kita bentuk bulat-bulat, kemudian kita balur tepung panir atau kita gelindingkan di tepung panir kayak gini ya caranya ya. Masukkan ke tepung panirnya, kemudian kita guling-gulingkan. Kalau sudah terbalur sama tepung panir, kemudian kita pisahkan. Lanjut sampai semua adonannya sudah selesai ya kan. Jadi anak-anak juga senang sih kalau misalnya mereka dilibatkan untuk proses memasak makanan yang mereka suka. Kebetulan tahu bulat ini adalah kesukaan anak-anak saya gitu ya, kesukaannya Mas Zaki, kesukaannya Hisham, juga Teh Zia gitu ya. Jadi sebagai cemilan juga oke gitu ya, dicocol pakai saus, kemudian bisa juga digunakan pakai makanan, pakai nasi gitu maksudnya. Tapi kalau saya biasanya dimakan untuk cemilan aja sih, karena memang anak-anak kalau misalnya makan tahu bulat itu nggak cukup satu, bisa jadi sebaskom itu habis guys. Jadi segini ini biasanya ditaruh di hadapan mereka gitu kan, terus dicocol pakai saus, langsung habis bersih pokoknya ya, kecuali kita nyisakan ya kan. Kalau misalnya masih cukup, biasanya saya bagi juga untuk makan anak-anak di depan, jadi untuk cemilan teman-teman yang kerja di percetakan gitu ya. Dan ini kita lanjutkan sampai proses selesai gitu ya. Dan anak-anak biasanya excited sih kalau misalnya ketemu bahan adonan yang bentuknya lembek kayak gini. Ya mungkin di benak mereka ini seperti mainan yang kayak clay gitu ya, kayak tanah liat, kayak adonan-adonan yang memang lembek dan mereka suka gitu loh. Cuman ya konsekuensinya kotor gitu ya, terus berantakan karena memang mereka belum bisa rapi, dan cara menggulungnya kadang lambat, atau bisa juga sudah lambat terus bentuknya jelek misalnya gitu ya. Terus mereka juga mengukurnya lama, misalnya takut kebesaran, takut kekecilan kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita yang buat, yang penting kita rasa sudah cukup gitu ya, misalnya 1 sendok gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak biasanya lebih ukurannya misalnya harus sama, harus perfect lah gitu ya. Nah setelah adonan sudah selesai, semua sudah kita balurkan ke dalam tepung panir. Ini saya sambil goreng ya, karena ini pagi-pagi di akhir pekan dan kita prosesnya harus cepat, karena saya juga ninggal bayi sambil masak gitu ya. Dan ini kita lanjut goreng, panaskan minyak dulu. Kalau sudah panas baru kita masukkan si adonan yang sudah kita bulat-bulat tadi ya, udah dikasih tepung panir. Nah, kalau sudah kuning keemasan atau dia warnanya sudah cantik gitu ya, brown gold gitu, nah itu kita angkat, terus kita tiriskan. Nah tahu bunting, ini tahu bulatnya udah cantik banget, beda sama tahu bulat yang ada di pasaran ya, karena memang kalau yang dijual di pasaran itu dalamnya bolong gitu loh, kopong. Kalau ini enggak, dia lebih bertekstur dan berat gitu. Jadi enggak padat gitu, enggak kopong, tapi dia lebih ke agak padat gitu. Cuman kalau kita tekan-tekan dia lembek. Nah bagian luarnya ini crispy. Nah ini dia sudah matang ya. Alhamdulillah cemilannya udah matang dan ini siap untuk disajikan. Lihat dong teksturnya cantik banget. Kalian bisa jadikan ini juga untuk bekal sekolah.
Bisa juga di frozen food, cuman caranya berbeda lagi ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.